Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang manajemen kualitas dan ini adalah tugas dari Enterprise Resource Planning. Untuk anggota kelompok sendiri kami ada 5 orang, yaitu Rizky Berlian Arven Purnomo, ada Rizky Mailita, ada saya sendiri Muhammad Alif Hanafiah, ada Nil Uswatul Hasana, dan ada Vincentius Evander Swadaya Salim. Untuk definisi manajemen kualitas akan disampaikan oleh Rizky Berlian. Dipersilakan. Oke, terima kasih dengan Alif. Saya Rizky Berlian Arven Purnomo akan membawakan definisi manajemen kualitas. Manajemen kualitas adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Tindakan ini mencakup rangkaian aktivitas lain seperti menentukan standar kualitas, peraturan yang diperlukan, dan aspek lain yang dapat menentukan kualitas produk atau jasa. Tujuan utama adalah untuk jangka panjang, agar meningkat kepuasan pelanggan dan customer, loyalty stabil, atau bahkan terus meningkat seperti yang lainnya. Oke, untuk komponen manajemen kualitas selanjutnya akan dibawakan oleh Vincentius Evander Swadaya Salim. Oke. Terima kasih untuk Bang Rizky. Saya akan menjelaskan tentang komponen manajemen kualitas. Quality plan. Quality planning merupakan proses pembuatan standar kualitas dan cara mencapainya. Tanpa quality planning, tidak ada benchmark yang jelas, sehingga bisa saja kualitas yang dihasilkan berbeda-beda. Jadi komponen ini adalah semacam tonggak atau pangkal utama yang harus dijalankan agar komponen lain dapat terlaksana dengan optimal. Quality inspection. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspeksi diartikan sebagai pemeriksaan seksama, pemeriksaan secara langsung tentang peraturan, tugas, dan lain sebagainya. Jika kata inspection atau inspeksi ini kita aplikasikan ke dalam pengendalian kualitas, maka dapat diartikan bahwa inspeksi atau inspection adalah pemeriksaan secara sesama terhadap suatu produk yang dihasilkan apakah sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan padanya. Quality control merupakan pengawasan proses guna menjaga kualitas produksi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan di awal. Perbedaannya dengan quality improvement adalah quality control lebih berfokus ke pengawasan proses produksi dan produk yang dihasilkan, bukan mengubah prosesnya. CIQM atau Computer Integrated Quality Management, yaitu mengintegrasikan pengendalian kualitas sejak hari management, production hingga sales dan distribution. Baik, untuk proses manajemen kualitas akan dijelaskan oleh Niswatu. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Pensius. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses manajemen kualitas. Perencanaan dan strategi mutu. Untuk mencapai suatu tujuan diperlukan proses perencanaan dan strategi yang matang agar keputusan-keputusan yang diambil dapat lebih terarah dan sesuai. Hal ini juga berlaku di dalam dunia bisnis. Untuk melaksanakan harus diawali dengan perencanaan yang baik. Rencana dan strategi yang dibuat pun juga harus memiliki struktur, tahapan, atau proses yang tepat. Hal ini dilakukan agar kualitas mutu yang diinginkan dapat tercapai dan memenuhi standar yang berlaku. Selain itu, di dalam tahapan perencanaan strategi ini juga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan dari konsumen atau pelanggan, agar membantu meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk maupun jasa yang dihasilkan. Implementasi perencanaan mutu. Setelah melakukan perencanaan strategi yang matang, implementasi mutu diperlukan untuk mengaplikasikan hasil rancangan yang sudah dibuat. Di dalam proses implementasi mutu,
ada hal yang perlu diperhatikan, seperti standar pengerjaan atau pembuatan produk dan pengecekan kualitas mutu. Jika sudah sesuai dengan standar mutu yang digunakan oleh perusahaan, barulah produk maupun hasil yang diberikan dan disebarluaskan kepada para konsumer yang di luar. Baiklah, untuk proses bisnis manajemen kualitas dilanjutkan oleh Muhammad Alif. Oke, saya Muhammad Alif Hanafiah akan melanjutkan tentang proses bisnis dari manajemen kualitas. Untuk tercapainya kepuasan pemangku kepentingan yang baik, kita perlu mengetahui konteks organisasi, yaitu tantangan, peluang, dan harapan, agar ada nanti manajemen strategis dan manajemen operasional. Dalam manajemen strategis nanti, dari konteks organisasi yang telah kita dapat akan lahir visi misi nilai inti, kajian konteks bisnis, kajian risiko, tujuan terukur, dan peta strategi. Manajemen strategis ini nanti pada implementasinya akan ada kerangka manajemen operasional yang diawali dengan desain dan pemodelan proses bisnis yang nantinya akan menjadi acuan dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut dalam penyusunan organisasi dan dalam pemilihan atau identifikasi KPI organisasi dan tim. Yang sistem ini nanti akan menjadi atau bisa menjadi rencana dan target tahunan perusahaan atau organisasi tersebut, yang mana akan dimonitoring pada implementasi di hari yang telah ditetapkan. Evaluasi dari manajemen operasional ini nanti akan menjadi evaluasi untuk manajemen strategis di periode siklus selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum mengakhiri, saya akan membacakan sebuah quotes dari Thomas Wallace dan Michael Kremser, yaitu ERP sering disalahartikan sebagai sistem komputer, padahal bukan. ERP adalah sistem manusia yang dibuat mungkin oleh perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 tentang manajemen kualitas. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.